Relasi. Definisi pertama. Jika A dan B merupakan dua himpunan, maka produk kartesius dari A ke B adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y dengan X elemen himpunan A dan Y elemen himpunan B, atau dapat ditulis dengan himpunan A kali himpunan B sama dengan X, Y, di mana X elemen himpunan A dan Y elemen himpunan B. Pasangan terurut X, Y adalah sepasang bilangan X dan Y dengan X sebagai urutan pertama dan Y sebagai urutan kedua. Definisi kedua, relasi dalam kurung R. Dengan suatu kalimat terbuka dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya semua pasangan terurut X, Y dengan X elemen himpunan A dan X elemen himpunan B sedemikian rupa sehingga kalimat terbukanya menjadi benar. Definisi ketiga, diberikan himpunan A dan B. Relasi dari himpunan A dan himpunan B dilambangkan oleh R. Adalah himpunan bagian tak kosong dari himpunan A dikali himpunan B. Jika A, B elemen R, maka kita katakan A berelasi dengan B terhadap R. Ditulis A, RB. Sebaliknya, jika A, B bukan elemen R, maka kita katakan A tidak berelasi dengan B. Ditulis A negasi RB. Misalkan himpunan A sama dengan 2, 3, himpunan B sama dengan 4, 5, 6, dan relasi R didefinisikan sebagai faktor dari, yaitu A berelasi dengan B terhadap R jika dan hanya jika A faktor dari B. Diperoleh pasangan terurut himpunan A dikali himpunan B sama dengan 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6, dan relasi R sama dengan 2,4, 2,6, 3,6. Dalam hal ini jelas bahwa R bagian dari himpunan A dikali himpunan B. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Perhatikan gambar diagram panah di bawah ini. Diagram panah bagian kiri. Relasi bukan fungsi, karena daerah domain A memiliki pasangan lebih dari satu. Diagram panah bagian tengah. Relasi bukan fungsi, karena daerah domain A ada yang tidak memiliki pasangan. Diagram panah bagian kanan. Relasi dan fungsi, karena daerah domain A memiliki pasangan dan tepat satu di B. Pada relasi, setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu, atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan pada relasi. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut. Selanjutnya, beberapa cara penyajian relasi. Yang pertama, dengan kalimat terbuka. Contoh, A memiliki anggota 1, 2, dan 3, dan B memiliki anggota 0, 2, dan 4. Relasi X kurang dari Y dengan X elemen A dan Y elemen B, maka 1R2, 1R4, 2R4, dan 3R4. Yang kedua, dengan diagram panah. Dari contoh relasi di atas, dapat dibuat diagram panah seperti gambar di samping. Dalam diagram panah, suatu relasi punya arah tertentu. Yang ketiga, dengan himpunan. Penyajian relasi paling lazim menggunakan cara ini. Dari contoh sebelumnya, relasi juga dapat dinyatakan dengan R sama dengan XY, di mana X kurang dari Y, X elemen A dan Y elemen B sama dengan 12, 14, 24, dan 34. Yang keempat, menggunakan matriks. Baris matriks
akan menyatakan anggota dari A, sedangkan kolom matriks akan menyatakan anggota dari B. Misalkan R adalah relasi dari A yang beranggotakan A1, A2 sampai dengan AM, dan B beranggotakan B1, B2 sampai dengan Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ. M sama dengan anggota A berada pada baris dan anggota B berada pada kolom. Yang dalam hal ini MIJ sama dengan 1 jika AB elemen R dan 0 jika AB bukan elemen R. Contohnya, R beranggotakan 22, 24, 28, 39, 315, 44, 48 akan didapatkan matriks sebagai berikut. Yang kelima, menggunakan diagraf. Anggota himpunan A maupun B dinyatakan dengan simpul, yaitu lingkaran kecil berlabel anggota himpunan tersebut. Jika ada relasi A elemen A dengan B elemen B, dibuat garis lurus atau lengkung bertanda panah yang disebut arkus dari simpul berlabel A ke simpul berlabel B. Misalkan R yang beranggotakan AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, dan DB adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. R dipresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Yang keenam, menggunakan tabel. Pada tabel, kolom pertama merupakan daerah asal dan kolom kedua merupakan daerah range. Contohnya, R beranggotakan 22, 24, 28, 39, 315, 44, dan 48 akan dihasilkan tabel sebagai berikut. Selanjutnya, domain dan bayangan. Domain adalah seluruh anggota himpunan asal. Nah, domain ini biasanya terletak di sebelah kiri. Lalu ada kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Nah, kodomain ini biasanya terletak di sebelah kanan. Rank adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Nah, ini ada gambarnya. Di sini ada domain, lalu kodomain, dan juga daerah hasil. Misalkan R adalah relasi dari A ke B, maka domain D dari relasi R adalah himpunan semua komponen pertama dari pasangan berurutan yang termuat dalam R. Dengan kata lain, D sama dengan A di mana A anggota dari A dan AB anggota dari R. Lalu ada rank E dari relasi R adalah himpunan semua komponen kedua dari pasangan berurutan yang termuat dalam R. Dengan kata lain, E sama dengan B di mana B anggota dari B dan A, B elemen dari R. Selanjutnya ada inverse dari relasi. Misalkan R adalah relasi dari A ke B, maka mempunyai inverse relasi yang dinotasikan dengan R inverse, yaitu suatu relasi dari B ke A yang didefinisikan R inverse sama dengan B, A di mana B elemen B, A elemen A, dan AB elemen R. Nah, contohnya lagi misalkan P sama dengan 2, 3, dan 4 dan Q memiliki anggota 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q, yaitu dengan PQ jika dan hanya jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan 2,2, lalu 2,4, lalu 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, 3,15. Nah, R inverse merupakan inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P yang berbentuk
Q P elemen R inverse jika Q adalah kelipatan dari P sehingga diperoleh dengan R inverse sama dengan 2,2 lalu 4,2 4,4 8,2 lalu 8,4 9,3 dan 15,3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.